Selamat malam, Romo, Ramani, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha mengkondisikan hati dan pikiran kita penuh dengan meta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, ikut berbahagia, dan upeka, keseimbangan batin. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan kita di Dhamma Meta Jember, Dhamma Sakaca Online, KBTI Presiden Besuki, dengan DSO Season 6 episode yang ke-10, pengelolaan keuangan Buddhis. Pengelolaan keuangan bisnis dengan prinsip Buddhis. Hari ini Kamis 20 Februari 2025, 19.00 sampai dengan 20.00, saya akan menyapa dua narasumber kita terlebih dahulu, ya. Ibu Yuliana CSM CHC, ya. Selamat malam, Ibu Yuliana. Selamat malam. Ya, semoga sehat bahagia selalu ya. Hmm. Ya, baik. Kemudian saya akan menyapa narasumber yang berikutnya, Ramani Wenilo. Ya, selamat malam, Ramani Weni. Selamat malam. Ya, malam. Semoga Damai sehat bahagia budaya. selalu semuanya. Ya, Iya. oke. Baik. Romo Ramani, Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai pada acara pada malam hari ini, mari kita bacakan nama Karapata. Penghormatan awal kepada Tiratana. Nama Karapata. Arahang Samma Sambut. Oh Bhagawa. Buddhang Pakawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakat o Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supakripano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sang Siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Ya, baik. Berikutnya kita akan membacakan Dhammapada, ya, yang akan dibawakan oleh Miss Elmi. Silakan. Dhammapada Pandita Waga Syair 84. Na attahe tuna parasa he tu na puttamiche na dhanang narathang na iche ya dhamme na samiti matano sasi lawa panyawa dhammiko siati, yang artinya seseorang yang arif tidak berbuat jahat demi kepentingannya sendiri ataupun orang lain. Demikian pula, ia tidak menginginkan anak, kekayaan, pangkat, atau keberhasilan dengan cara yang tidak benar. Orang seperti itulah yang sebenarnya luhur, bijaksana, dan berbudi. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih kepada Miss Elmi atas pembacaan Dhammapadanya. Ya, baik. Berikutnya kita akan melihat profil narasumber terlebih dahulu. Oleh karena itu,
Silakan paparkan profil narasumber Ramani Yuliana. Ya, beliau bernama Yuliana CSM RCHC, owner dan founder PT Puteratel, owner dan komisioner PT Sedayu, pengusaha di bidang telekomunikasi, bidang properti dan bidang olahraga, Dhamma Duta, penulis buku, penulis kompasioner, motivator Buddhis, fasilitator pra perkawinan WBI, mentor Dhamma Duta Pariya Punati, mentor kursus dasar agama Buddha, dan beliau adalah pelatih public speaking. Ya, untuk pertama-tama ya, silakan kepada Ramani Yuliana ya untuk memaparkan topiknya mengenai hari ini ya, pengelolaan keuangan bisnis dengan prinsip Buddhis. Yang pertama, silakan Ramani Yuliana. Ya, baik. Terima kasih, eh, Singgi. Sebelumnya, selamat malam, Rama, Ramani, Bapak, Ibu, sahabat Dhamma semua. Sotihotu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan sejahtera. Baik, sebelum kita mulai, mari kita menghormat Guru Agung kita. Kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik, bahagia sekali malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi di Dhamma Meta Jember dan suatu kehormatan buat saya bisa berbagi bersama Ibu Weni Lo. Ya, selamat malam Ibu Weni. Izin saya duluan ya Bu. Baik, malam hari ini kita akan membahas topik pengelolaan keuangan bisnis dengan prinsip Buddhis. Nah, seperti apa sih yang akan kita bahas malam hari ini? Saya akan izin share screen ya. Sudah terlihat layarnya sudah ya? Sudah Ramani. Ya, baik, terima kasih. Apakah sudah tampil itu PPT-nya? Di saya sih tampil sih di saya. Ini bisa ya. Coba ya, saya ulang kembali ya. Udah terlihat ya. Ya, baik. Di dalam saya ini kutip dari Anguttara Nikaya 8, eh, kutipan 54, yaitu 4 hal yang mengarah kepada kesejahteraan. Jadi sebelum kita masuk ke pengelolaan keuangan bisnis, saya akan bahas dulu dari Sutta ada 4 hal yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan seorang anggota keluarga dalam kehidupan ini. Nah, apakah 4 itu? Ini saya kutip dari Sutta Diga Jani Sutta, yaitu kesempurnaan dari inisiatif. Apa ya yang dimaksud dengan kesempurnaan dalam inisiatif itu? Nah, di sini dikatakan seorang anggota keluarga mencari penghidupannya. Jadi kita nih perumah tangga ya mencari penghidupan ya misalnya kita dengan bertani, berdagang, beternak atau keterampilan misalnya di sini dikatakan keterampilan memanah. Bisa juga dengan pelayanan pemerintah atau keterampilan-keterampilan lainnya. Jadi perumah tangga
dikatakan untuk mencari penghidupan ini bisa bermacam-macam ya, sesuai dengan keterampilan. Nah, iya, terampil dan rajin. Tentu saja terampil tidak cukup ya, juga harus rajin begitu ya, rajin dalam hal misalnya untuk misalnya berdagang ya rajin, untuk pagi hari udah membuka toko atau apa gitu. Nah, ia memiliki penilaian yang baik atasannya agar dapat melaksanakan dan mengatur dengan benar. Jadi ketika seorang pemimpin itu harus mempunyai penilaian yang baik. Jadi bisa mengatur ya. Nah, disinilah yang disebut dengan kesempurnaan dalam inisiatif. Yaitu yang dikatakan yang pertama ya. Untuk yang kedua adalah kesempurnaan dalam perlindungan. Nah, ini juga dari Agutana Nikaya ya dikatakan apa itu kesempurnaan dalam perlindungan? Seorang anggota keluarga mendirikan perlindungan dan menjaga atas kekayaan yang telah ia peroleh sehingga melalui inisiatif dan kegigihan yang dikumpulkan dengan kekuatan lengannya, yang diusahakan dengan keringat di dahinya. Nah, dikatakan di sini keringat di dahinya ya, berarti dengan usaha usaha keras, gigih gitu ya. Kekayaan yang benar yang diperoleh dengan benar. Jadi, kekayaan yang didapat itu dengan cara yang benar dan juga diperoleh dengan benar. Jadi tidak menipu, juga tidak mengambil barang yang tidak diberikan, seperti itu. Nah, dikatakan lagi dengan berpikir, bagaimanakah aku dapat mencegah raja-raja dan para pencuri merampasnya. Jadi gini, ketika kekayaan yang tidak kita dapatkan, di sini dikatakan kita harus menjaga gitu, menjaga dari pencuri atau dari api yang membakar atau dari banjir yang menghanyut. Nah, dari para pewaris yang tidak suka mengambilnya kan tentu saja harta yang bergerak ini bisa hilang ya kalau kita tidak menjaganya. Nah, disinilah dikatakan kesempurnaan dalam perlindungan. Kemudian yang ketiga adalah pertemanan yang baik. Apa sih pertemanan yang baik itu? Dikatakan bergaul dengan para perumah tangga atau para putra mereka yang sempurna dalam keyakinan, perilaku bermoral, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Ia berbincang-bincang dengan mereka dan terlibat dalam diskusi mereka. Nah, di sini ya tentu sangat penting sekali kita perumah tangga atau putra mereka itu bergaul dengan orang-orang yang bijaksana gitu ya, tentunya mempunyai keyakinan, perilaku bermoral, dan juga kedermawanan. Nah, di sini dikatakan kesempurnaan keyakinan, hal kesempurnaan perilaku bermoral, sempurna kedermawanan, sempurna dalam kebijaksanaan, maka ia meniru mereka dalam hal-hal kesempurnaan-kesempurnaan. Jadi ketika kita mempunyai teman yang baik, kalyanamita yang baik, maka kita akan mengikuti menjadi baik gitu. Nah, inilah yang dikatakan pertemanan yang baik. Kemudian yang keempat adalah kehidupan yang seimbang. Apa sih kehidupan yang seimbang itu? Yaitu seorang anggota keluarga mengetahui pendapatan dan juga pengeluarannya dan menjalankan kehidupan seimbang. Jadi tidak terlalu boros, juga tidak terlalu berhemat. Dengan cara ini pendapatanku akan melebihi dari pengeluaranku dan bukan sebaliknya. Jadi ketika pengeluaran pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran, maka kehidupan akan seimbang. Dikatakan ini ya, bagaikan seorang petugas penimbang dengan memegang timbangan. Jadi seorang petugas penimbang nih, menimbang, mengetahui dengan sebanyak ini timbangan yang akan turun dan dengan sebanyak ini timbangan yang akan naik. Nah, dengan demikian seorang anggota keluarga mengetahui pendapatan dan pengeluarannya dan menjalankan hidup seimbang. Jadi tidak terlalu boros, juga tidak terlalu hemat.
Dengan cara ini pendapatkanku akan melebihi pengeluaranku dan bukan sebaliknya. Nah, ini yang dikatakan dalam Sutta ya. Nah, kemudian saya akan bahas mengenai kesadaran dalam pengelolaan keuangan. Gimana sih kesadaran dalam pengelolaan keuangan itu? Ya, yang pertama adalah menghindari menipu pelanggan. Jadi ketika kita dalam mengelola keuangan, membuka suatu bisnis, ya kita menghindari adanya penipuan, ya penipuan terhadap pelanggan, misalnya penipuan terhadap karyawan juga, gitu kan. Nah, yang kedua adalah memegang komitmen terhadap mitra bisnis. Ketika kita berbisnis, ketika mempunyai komitmen terhadap mitra bisnis, tentunya menjadi suatu penghargaan buat kita dan akan berlanjut ya. Ini sangat penting sekali komitmen karena dengan komitmen yang baik kita akan menjadi suatu panutan juga ya untuk ini. Yang ketiga adalah berbisnis transparan dan tanggung jawab. Nah, di sini transparan itu dalam arti kita misalnya mempunyai suatu produk yang bagus ya, kita katakan bagus. Ketika produknya kurang bagus ya, kita katakan memang kurang bagus. Dan juga tanggung jawab ini sangat penting. Dalam pengelolaan keuangan bisnis, tanggung jawab ini menjadi suatu hal yang eh, penting ya ketika ada hal-hal yang biasa orang kan kalau misalnya lihat keuangan gitu ya, kalau lihat uang katanya matanya hijau gitu. Nah, jadi ketika kita mempunyai suatu tanggung jawab terhadap perusahaan, maka kita akan menjadikan keuangan itu menjadi suatu tanggung jawab kita. Jadi kita tidak memanipulasi begitu ya. Yang keempat adalah menganalisa keuangan dengan cermat. Jadi ketika ada suatu hal keuangan, misalnya ada tagihan yang belum ditagih. Nah, kita juga harus tahu tuh, nah memberikan sinyal bahwa oh ya ini ternyata harus ditagih. Dan misalnya kalau keuangannya juga agak macet, apakah kita perlu mendapatkan pinjaman dari bank seperti itu. Nah, jadi harus cermat juga ya. Yang kemudian yang terakhir adalah kejujuran dan kebaikan dalam bisnis. Itu membawa berkah dan kepercayaan pelanggan. Ya tentu saja ini kejujuran dan kebaikan itu bukan hanya di bisnis saja ya, tapi di semua tempat kita akan mendapatkan berkah dan kepercayaan tentunya ketika kita bisa jujur dan juga baik. Nah, kemudian dikatakan di sini, dengan menerapkan prinsip Buddhis dalam keuangan bisnis, dengan menerapkan prinsip Buddhis dalam keuangan bisnis, seorang tidak hanya mendapatkan keuntungan materi. Jadi di sini bukan hanya keuntungan materi yang kita cari, tetapi juga menciptakan keberlanjutan. Keberlanjutan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi semua pihak dan yang terlibat. Ya, di sini saya kutip dari Sutta, tadi di Sutta Anguttara Nikaya 854. Dikatakan seperti itu. Jadi benar-benar seorang bisnis itu bukan hanya pedomannya pada keuntungan ya, keuntungan materi. Jadi kita juga meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan untuk semua pihak. Misalnya kita melibatkan karyawan, berarti kita juga melibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk karyawan. Nah, kemudian bisnis yang dikelola, bisnis yang dikelola dengan bijaksana dan juga dengan kesadaran akan lebih stabil. Ya, lebih stabil dalam arti tadi ada timbangan, dikatakan juga kita bisa memanage keuangan atau apa, dan dihormati dan bermanfaat untuk jangka waktu yang panjang, ya, dan berguna untuk sesama tentunya. Nah, di sini tentunya kita perlu belajar untuk juga bisa memperoleh pengelolaan keuangan bisnis itu agar lebih baik lagi, gitu ya.
Baik, mungkin sampai di sini sharing saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Yuliana atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Dan kita langsung saja masuk ke Ramani Weni. Ya, oleh karena itu, eh, boleh tolong tampilkan profil Ramani Weni lo terlebih dahulu. Ya, beliau bernama Wenilo AJP CHT CPS. Ya, beliau adalah seorang komisaris PT Sentral Mega Kencana, Franch dan Co. Group, PT Mitra Manunggal Makmur, Adel Jewelry, PT Pesona 3 Permata, ID Plus Growing Center, Direktur PT Pemberdayaan Mitra Usaha, Ketua Umum Wanita Theravada Indonesia Wandani, relawan di Bali Usada, Meditasi Kesehatan, pendiri Yayasan Bigut dan Perkumpulan Jakarta Buddhist Center. Ya, oleh karena itu, tanpa lama lagi kita akan mendengar paparan dari Ramani Wenilo. Ya, silahkan Ramani Weni. Selamat malam pada teman-teman semua. Satihontu Namo Buddhaya. Suara saya terdengar ya? Ya, Jelas terdengar. ya? Ramani. Ya. Oke, terima kasih. Eh, di sini ada Deike Kaunang dari Gorontalo, ada teman-teman juga ada yang dari Pontianak. Ya, selamat malam. Kita bertemu di Zoom sini ya. Oke, eh, kali ini kita berbicara tentang pengelolaan keuangan ya, bisnis dengan prinsip Buddhis tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik. Yuli membantu saya juga untuk mengeluarkan suta-suta yang memang sangat relevan ya. Ya, terima kasih Yuli, kita bisa bekerja sama, kolaborasi. Oke, ada yang membantu saya untuk share screen? Ada ya? Oke, kita berpikir sangat basic adalah bahwa hidup ini mesti punya uang. Kan seperti itu ya. Harus punya uang. Next slide. Mesti punya uang. Kenapa kita mesti punya uang dalam kehidupan ini? Karena perlu makan. Kita punya keluarga, perlu makan, perlu beli rumah, punya asuransi kesehatan. Kita harus bersekolah. Kita harus jalan-jalan juga kan. Jalan-jalan mungkin misalnya ke taman saja, misal ke taman di daerah sekitar kita, tetap kita membutuhkan uang untuk beli minuman, untuk beli jajanan, kan seperti itu. Dan juga transportasi. Karena di di Indonesia ini atau di tempat kita tinggal ini harus menggunakan transportasi. Apakah itu pribadi, apakah itu umum, umum harus seperti itu. Lalu kita juga mau berbagi-bagi, kita berdana. Semuanya butuh duit, 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 duit kan gitu ya. Nah, next slide. Next slide lagi, next slide. Ah, beberapa ungkapan di masyarakat, siapapun orangnya ujung-ujungnya duit, 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 manikam, manikam, manikam. Biasa bilangnya begitu. Kalaupun berdoa, selalu jangan sampai bilangnya manikam, manikam ya, jangan ya. Ya, kita harus berdoa dengan benar ya. Tapi manikam, manikam itu tentu saja kalau kita berpikir seperti itu, kita akan eh, melakukan perjuangan yang bagus seperti tadi Yuli juga bilang usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan uang. Karena apa? Nah, di sini beberapa ungkapan di masyarakat. Ada uang abang sayang, hati-hati nih cowok-cowok ya. Tak ada uang abang ku tendang. Lah, bagaimana nih apalagi yang lagi pacaran? Kalau lagi pacaran, yuk bisa ngajakin aku nonton nggak? Kalau tidak bisa, kau ku tendang. Seperti itu. Ini kenyataan di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa jangan gitu dong, jangan matre dong. Tapi ada yang bilang juga apa nih tadi nih? Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ke WC pun kita butuh uang. Kalau tidak ada uang 2.000 kita tidak bisa ke WC. Waduh, repot nih ya. Jadi butuh.
Uang memang tidak dibawa mati, tapi tidak ada uang rasanya mau mati. Betul ya, seperti itu ya. Kalau nggak ada uang, waduh rasanya mau mati ya. Walaupun tidak dibawa mati, kan seperti itu. Nah, ini ungkapan di masyarakat bahwa memang kehidupan saat ini butuh uang, sangat butuh. Tapi saya kadangkala suka terkejut. Waktu itu saya pernah menginterview seorang supir yang punya anak 4, gajinya 5 juta. Saya bilang, bagaimana kamu hidup? Ya, bisa aja sih, Bu. Lalu saya berpikir bahwa orang inilah yang harusnya menjadi pembicara bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Kalau uangnya sudah banyak, pengelolaannya mudah. Justru yang susah kalau keuangannya pas-pasan. Bagaimana? Saya sendiri pun dari tadi berdiskusi dengan teman-teman, bagaimana keuangan pas-pasan? Apakah kita bisa menjalankan apa kiat-kiat yang diajarkan Sang Buddha? Ini seharusnya menjadi topik yang hangat ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana mendapat penghasilan? Mendapat penghasilan tentu saja kita harus berdasarkan based on Buddha Dhamma, bagaimana memiliki penghidupan yang benar. Kalau memiliki penghidupan yang benar itu ada di dalam Jalan Mulia Busuk 8 ya. Betul ya? Setuju ada di dalam Jalan Mulia Busuk 8. Kalau saya mengambil poin pentingnya adalah mendapatkan keuntungan atau penghasilan dengan tidak merugikan makhluk lain. Itulah bagaimana cara kita berbisnis. Apakah kita juga bekerja, berkarir? Bagaimana kita tidak merugikan orang lain, makhluk lain? Kalau berkarir, jangan sampai merugikan perusahaan kita dong. Jangan sampai merugikan pelanggan kita. Ya, karena kita mau naik jenjang, penjualan kita harus banyak, hanya kita melakukan banyak hal yang merugikan pelanggan kita supaya kita mendapat penghasilan yang banyak, misalnya target omset yang mencapai, tapi dengan cara merugikan orang lain. Ini tidak baik, ya. Bagaimana kita mempunyai usaha juga tidak merugikan orang lain tadi, Yuli juga sudah menjelaskan ini, ya. Tidak merugikan makhluk lain. Bagaimana caranya? Itu dia tadi, harus jujur. Kalau AA, jangan sampai barangnya B, dijualnya A. Prinsip ini memang kami sudah jalankan bertahun-tahun ya. Bagaimana barang yang dijual harus sesuai. Barangnya bagus ya bagus. Barangnya C ya dijual C. Jangan sampai barangnya C dijualnya A. Nah ini kan terjadi apa ya? eh, Tidak baik ya. Ini bagusnya original nggak? Oh ori ori ori. Tapi ternyata palsu. Repot ini. Banyak yang seperti ini banyak. Barangnya palsu, tapi boxnya dibuat seolah-olah ori. Seperti itu. Ini banyak terjadi banyak. Dan yang eh, dan yang saya dapatkan adalah ada beberapa ya di lingkungan saya lah ya melakukan hal seperti itu memang awal-awalnya bagus, tapi ujung-ujungnya nanti akan terjadi hasil dari buah karma buruknya juga ya akan terjadi seperti itu. Nanti kita akan bahas di dalam Q&A kalau sempat ya. Lalu bagaimana kita mempunyai pasif income yang juga baik ya seperti itu. Nah, penghidupan yang benar seperti ini, bagaimana kita berkarir, berbisnis, semuanya itu bisa ada di dalam rumah atau di luar rumah. Di dalam rumah tentu saja kita bekerja work from home. Bagaimana bekerja work from home dengan tidak merugikan perusahaan kita. Jadi kita memang dikasih nih work from home. Dikasih, enak dong, dikasih WFH, tapi kita menjalankan dengan santai-santai, mungkin hari-hari itu dibuat untuk tidur-tiduran, hangout, seperti itu ya. Kita tidak menjalankan tugas apa yang sudah diberikan perusahaan. Seperti itu. Di luar rumah tentu saja kita bekerja di kantor atau punya bisnis di luar itu ya. Oke, yuk lanjut. Kita next next slide ya. Oke. Nah, tadi Yuli sudah menjelaskan ini. Saya menjelaskan aplikatifnya. Saya mengambil dari yang bawah. Bagaimana kita memang harus berbisnis atau bekerja dengan usaha yang sungguh-sungguh.
Sang Buddha sudah menjelaskan. Ini kalau menurut saya sangat memotivasi ya. Waktu pertama kali saya bekerja, waktu itu saya tidak punya pengetahuan akademis yang tinggi ya, lulusan SMA. Bagaimana saya harus bisa um, menjadi leader bagi karyawan saya yang sarjana, S1, S2 seperti itu. Saya melakukan 4 hal ini seperti yang Yuli tadi jelaskan. Bagaimana bekerja dengan sungguh-sungguh itu akan dilihat dan menjadi contoh bagi karyawan kita. Bagaimana bekerja dengan jujur, dengan konsisten, dengan komitmen, tanggung jawab. Kalau ada yang salah, tanggung jawab. Kan seperti itu ya. Jangan sampai salah, semuanya menghindar. Atau yang paling sering dilakukan adalah melempar tanggung jawab terhadap orang lain. Seperti itu. Lalu yang kedua, kalau mau punya bisnis, mau punya usaha atau bekerja dengan baik, punya karir yang baik, pasti kita mesti punya teman yang banyak. Teman yang banyak. Sebanyak mungkin kalian Namita ya. Tentu saja kalau kita punya teman yang bisa kita minta pendapat, tentu saja teman-teman yang baik ya, teman-teman yang baik. Tapi kita harus punya teman yang banyak. Kita harus menjadi teman, mempunyai teman baik yang banyak juga. Gimana mempunyai teman baik yang banyak adalah kita harus benar, kita harus baik. Kalau kita benar dan baik, tentu saja teman-teman kita juga teman-teman yang baik dan benar yang ada di samping kita ya. Lalu ini saya lakukan karena pada saat itu saya tidak punya ilmu yang banyak. Tentu saja yang saya lakukan adalah bagaimana saya punya teman-teman dari profesional, dari bank, banker gitu ya, yang saya undang untuk ketemu, untuk berdiskusi. Dari sana saya belajar, belajar banyak tentang bagaimana berbisnis dengan benar, seperti itu. Lalu tadi juga dijelaskan bagaimana berhati-hati menjaga kekayaan. Tentu saja pada saat kita punya perusahaan yang sudah berkembang atau perusahaan itu masih kecil-kecil ya di rumah, jangan sampai uang yang didapat, oh saya untung nih hari ini 10.000, besok untung 20.000, besok untung 30.000. Lalu, wah udahlah, karena saya untung banyak, besok juga saya pasti untung lagi, saya habiskan saja uang ini. Nah, seperti itu. Kita tidak menjaga. Banyak sekali hal ini yang berdampak hebat karena juga tidak menjaga kekayaan dengan berhati-hati. Banyak juga yang terkena apa ya? eh, Terkena rayuan yang kemarin ini robot-robot ya, kripto-kripto seperti itu ya, robot investasi atau menaruh uang di tempat-tempat yang punya interest yang tinggi sehingga kita lupa diri. Jadi di sini nih kalau menurut saya hati-hati, jangan sampai loba juga. Sehingga karena loba kita maunya lebih-lebih akhirnya uang yang ada ini hilang kan begitu. Kalau dulu mungkin banyak harta yang dicuri ya. Sang Buddha juga menjelaskan nih hati-hati loh ya, seperti itu. Hidup sesuai dengan pendapatan. Tentu saja ya, pendapatan. Hidup sesuai dengan pendapatan. Kebanyakan sekarang ini pengeluaran lebih banyak dibandingkan pendapatan kan. Ini bahaya banget ya. Kita perlu berhemat, boro-boro berhemat. Itu tergiur dengan cicilan dan cicilan dan cicilan. Sehingga beli ini, beli rumah, beli investasi, misalnya apalagi ya kan. Banyak ya, kebanyakan investasi tanah lah, rumah lah, seperti itu ya. Padahal uang yang dimiliki nih untuk bayar cicilan juga susah loh. Tapi tidak pedulilah, toh saya masih bisa bayar cicilan. Satu ketika terjadi krisis moneter, ini terjadi di tahun 98, tahun 2008, saya pernah mengalami 2 kali seperti ini. Saya tahu bagaimana susahnya pengeluaran lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Berhemat kayaknya susah ya di
era ini kita berhemat tuh susah katanya. Karena banyak tergiur dengan branded item ya. Itu tas itu kok kalau saya beli saya masih bisa nyicil kan seperti itu. Hemat dan tidak pelit. Nah, ini bingung ya. Ini sebenarnya kontradiksi ya. Hemat tapi tidak pelit. Ya kita juga jangan sampai terlalu, mungkin jangan sampai terlalu kikir banget ya. Sampai untuk makan saja, saya pernah baca tuh di Instagram, ada orang yang hidup hanya dengan 20.000 dalam satu hari. Itu sepertinya terlalu pelit kali ya. Jadi kita mesti sama Jiwita lah hidup sesuai ya. Oke, ini 4 hal ini saya cuma menambahkan dari Yuli yang jelasin. Nah, ini pendapatan versus pengeluaran. Ini yang terjadi memang bahaya sekali kalau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Termasuk eh, ini loh, mau menikah. Mau menikah ini bagi pasangan muda, ini wow. Mereka mau menikah dengan wow, tapi keuangan terbatas. Sehingga gesek kartu kredit, gesek kartu kredit, gesek kartu kredit. Pada saat sebelum menikah semua tertawa lebar. Pada saat hari menikah semua tertawa lebar. Seminggu setelah menikah, cicil apa kartu kredit apa ya tagihan mulai datang ke rumah kita atau ke email kita. Mulai pulang dengan kusut, dengan lesu. Karena apa? Ini bayarnya pakai Oppo. Akhirnya apa yang terjadi? Karena bingung bayarnya pakai apa, akhirnya nah terjadilah penghidupan yang tidak benar. Mungkin mengambil uang perusahaan ini banyak terjadi. Di tempat saya pun juga mengalami ini. Pinjol, tuh pinjol. Suami saya ada di sebelah ya, membantu saya. Ini suami saya di sebelah. Jadi bisik-bisik, pinjol, oh, pinjol, pinjol ini. Ini luar biasa. Gara-gara pinjol rumah tangga berantakan ya. Apalagi kalau sang istri tidak mendapatkan kejujuran dari sang suami ya. Bahwa duit gue sebenarnya pas-pasan loh. Ya kan? Tapi karena sang istri nggak mau tahu, ya udah dipaksain saja. Ini banyak terjadi, banyak loh anak muda seperti itu. Oleh karena itu usulan saya gimana? Aduh saat sekarang ini ya banyak yang kawin di rumah ibadah, mau di wihara, mau di gereja atau dimanapun di rumah ibadah yang saya hadiri itu banyak pakai lunch box, pakai box saja, pakai box apa atau snack box seperti itu ya. Oke, jadi kita bisa ngirit. Nah, kalau di perusahaan tentu saja ini hati-hati juga. Jangan terlalu banyak investasi ya di luar sana sini yang ternyata melebihi dari pendapatan perusahaan. Banyak yang kacau karena seperti itu. Dapat uang tapi investasinya banyak sekali. Mungkin investasi properti atau investasi tanah yang tidak bisa case-nya itu, case basisnya itu sangat lama ya seperti itu. Oke, yuk lanjut. Oke, ini menurut Sang Buddha ya, ini pasti sudah sering ya. Satu bagian, ada dua bagian, ada satu bagian lagi. Tadi sempat saya berbincang-bincang juga dengan mentor saya, Romo Slamet, karena ada beberapa yang menulis ini berdasarkan persentase atau pemahaman ini seperti apa. Ya ini jangan dipersentasekan. Jadi bagian-bagiannya adalah, yuk ada bagian yang untuk kebutuhan keluarga, kalau bisa ada bagian juga untuk modal usaha dan investasi, ada bagian juga untuk nabung ya. Untuk bagian modal investasi termasuk ini berdana. Berdana juga termasuk investasi loh. Menjaga relasi juga ada bagian dari investasi. Menjaga relasi karena butuh duit, butuh uang. Jadi jangan dipersentasekan ya. Tapi bagaimana dengan keuangan yang pas-pasan? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana kalau kita punya eh, uang 5 juta? Kalau menurut saya, iya penuhin dulu kebutuhan keluarga. Tapi sebisa mungkin tetap harus berusaha untuk menabung. Tetap berusaha untuk menabung. Ini mungkin untuk bagian usaha, tapi untuk yang bekerja tetap berusaha menabung. Yang biasanya merokok, ya jangan merokok.
Yang biasanya makan di luar, jangan makan di luar, makan di rumah. Yang biasanya ngopi di Starbucks, jangan ngopi di Starbucks. Bawa aja saset dari rumah, dibawa pakai tumbler, murah, ya. Oke, yuk lanjut. Jadi ini sebenarnya penting ya, termasuk di dalam perusahaan. Harus ada yang dibagi di dalam perusahaan itu, tidak semuanya langsung dibagi loh keuntungan. Jadi di perusahaan kami pasti dibagi untuk modal usaha lagi, untuk pengembangan, ya. Pasti seperti itu. Tergantung berapa persentasenya, tergantung. Ada yang 50%, ada yang 60%, tergantung seberapa pengembangan dari bisnis itu, seberapa besar. Seperti itu ya. Tapi ini juga boleh untuk diri sendiri juga boleh. Next slide. Oke, bagaimana kita menjaga keuangan kita, termasuk menjaga perusahaan kita. Jadi sebenarnya saya sendiri ini waktu saya bekerja ya dulu ya di perusahaan, saya mengingatkan tim saya untuk hindari berbuat asusila, hindari. Apalagi kalau sebagai leader kita melakukan perbuatan asusila, sehingga perhatian kepada perusahaan nanti akan terpecah juga ya kalau kita sering melakukan perbuatan asusila. Lalu kalau setiap hari saya sebagai leader di perusahaan saya demen minum-minum, nah ini juga berbahaya. Karena apa? Nanti akan dilihat oleh karyawan, oh leader saya juga minum-minum. Saya boleh dong seperti itu. Apalagi kalau leadernya ini sampai pagi, sampai mabok-mabokan, atau itu dilakukan setiap hari, ini akan mengganggu bekerja, proses bekerja. Bisa saja pada saat bekerja itu karena kebutuhannya meningkat, apa yang terjadi? Karena tidak fokus, keuangan yang dibutuhkan banyak, ya mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Kalau karyawan mungkin mengambil uang perusahaan, kalau ya kalau perusahaan itu sendiri sebagai leader banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin bisa saja ya membayar supplier ditunda-tunda sehingga tidak bisa membayar supplier seperti itu. Lalu tidak menuruti keinginan untuk berjudi, ya tentu saja ya kalau kita di perusahaan ada yang senang berjudi, ini berbahaya. Jangan kan di perusahaan, di rumah keluarga juga begitu. Kalau ada yang senang berjudi, repot. Ini terjadi eh, ada ya termasuk relatif ya. Dia sebenarnya punya bisnis yang sangat bagus, tapi karena senang berjudi, perusahaan itu, uang perusahaan itu diberikan kepada tempat judi. Hasil uang perusahaan diberikan kepada tempat judi. Sehingga perusahaannya goncang. Seperti itu ya. Ada yang seperti ini ada. Ya otomatis kalau kita punya bisnis yang baik, punya keuangan yang baik, kita punya teman-teman yang baik. Sehingga kalau punya teman yang baik, dia bisa mengingatkan kita, janganlah berjudi, janganlah minum-minum, janganlah berbuat asusila. Kalau di tempat orang yang bekerja, itu banyak mungkin tawaran dari misalnya ya, ada yang bilang sama saya gini, bagaimana kalau saya mengantarkan pelanggan untuk berbuat asusila? Seperti itu. Banyak godaan seperti ini. Dan mereka harus melakukan karena kalau tidak, tidak terjadi transaksi. Kalau menurut saya, lebih baik batalkan saja transaksi itu kalau harus melakukan hal seperti ini. Karena pasti tidak akan berumur panjang. Ya, oke, lanjut. Kebahagiaan, ada 4 macam kebahagiaan. Ini kalau dikaitkan dengan bisnis adalah kalau kita berbahagia memiliki harta kekayaan dengan cara yang benar.
Kalau kita berbisnis dengan cara yang benar, itu bahagianya luar biasa. Tidur setiap malam dengan tenang, matanya tertutup, mimpinya indah. Bangun tidur semangat. Tapi kalau kita memiliki harta kekayaan dengan cara yang tidak benar, pasti tidurnya seperti ini. Stres. Pegangnya ini ya, apa nih? Jidat kita ya. Tidurnya seperti ini, bingung. Besok siapa lagi yang saya mau tipu, kan begitu. Siapa lagi yang saya mau makan duitnya, kan begitu ya. Ini karena kenapa? Karena saya tidak bisa membayar uang gaji karyawan. Contoh seperti itu. Tapi kalau kita jalannya benar, walaupun sedikit demi sedikit jalannya lebih lama dibandingkan yang melakukan hal yang tidak benar, tidak apa-apa, tapi dia akan berumur panjang loh, panjang umurnya. Banyak kan yang melakukan hal yang tidak benar, merugikan orang lain, cepat sekali kaya raya. Tapi mungkin beberapa tahun kemudian tertangkap seperti itu. Ya, nah ini dia. Lalu kebahagiaan karena dapat mempergunakan kekayaan. Nah, Sang Buddha jelasin, kalau sudah punya bisnis yang bagus, pergunakan itu dengan benar. Di mana kita investasi? Kalau pribadi, kalau kita sudah punya uang banyak, seperti tadi lagi, bagaimana kita bisa menabung? Kita punya uang lebih sedikit ditabung. Gunanya untuk dana darurat atau dana untuk menyimpan uang untuk hal-hal yang darurat atau untuk jangka panjang kan seperti itu. Nah, ini repotnya banyak bisnis yang akhirnya jatuh eh, karena digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan juga tergiur dengan tawaran-tawaran luar yang lagi heboh. Contoh ya, taruh uang. Waktu itu di salah satu misalnya dulu ya lagi hebohnya koperasi. Taruh di koperasi dengan bunga yang sangat tinggi. Dengan harapan kita mendapatkan passive income. Kita harus curiga berat dengan bunga yang terlalu tinggi. Karena pasti ada apa-apanya. Saya selalu diingatkan oleh orang tua saya dulu karena orang tua saya yang sebenarnya jago sekali berbisnis. Jangan tergiur hal itu. Nah, kebanyakan tergiur. Udah punya uang nih banyak, diberikan ke sana, diinvest ke satu tempat, ditabung di satu tempat dengan harapan mendapatkan bunga yang tinggi. Nah, sebisa mungkin kekayaan kita ini disimpan, ditabung di beberapa tempat seperti itu. Lalu kebahagiaan karena terbebas dari hutang. Ini ada yang bertanya juga, gimana orang sekarang ini banyak cicilan kok. KPR semua cicilan. Saya juga KPR. Ya, jangan dipikir semua sekarang ini pakai uang cash. Tidak ada, jarang sekali ya. Tapi belilah sesuatu yang pokok dan bisa membayar. Bisa membayar. Kalau kita cicilan 2 juta, penghasilan kita misalnya 20 juta, kita bisa bayar, ya kita harus sisihkan itu untuk membayar. Itu kan juga sebagai tabungan ya sebenarnya. Oke. Tapi yang diharapkan di sini adalah ya itu tadi bisa membayar. Yang tidak diharapkan di sini adalah kalau punya cicilan kabur karena tidak bisa membayar. Oke. Nah, ini dia. Kebahagiaan tanpa celah tentu saja kita bahagia kalau ya seperti tadi ya. Kalau menurut saya kita tidak melakukan pelanggaran, kita menjaga moral dengan baik, udah punya duit, udah punya status yang baik, punya kesehatan karena tidurnya nyenyak, ya kan? Ah, kita tidak digosipin macam-macam ya sama orang kan begitu ya. Kebahagiaan tanpa celah kan di dalam sutra juga dijelaskan.
bagaimana bisa bergaul dengan orang-orang bijaksana. Orang bijaksana mau bergaul dengan kita, kan gitu. Ya, coba kalau kita dengan banyak celaan, jauh-jauh juga dihindari. Jangan dekat sama dia. Takut, kan begitu. Oke, lanjut. Oke, beberapa sebab kemerosotan kekayaan ya tadi sudah dijelaskan juga bergaul dengan orang buruk moral ya kan, punya teman-teman udah punya duit, bergaulnya dengan yang ya kalau menurut saya jangan yang enggak gitu ya. Kalau udah punya uang bukan berarti udah punya uang saja ya. Saat ini kita bergaul betul-betul melihat teman-teman kita ini hidupnya bagaimana. Kalau kehidupannya malam sudah pasti akan buang uang cukup banyak. Kehidupan malam ya, sering pergi malam, minum-minum, makan. Nah, seperti itu. Kalau kehidupan malam, nanti dengan minum, kemerosotan dong. Minum lupa diri. Nah, banyak hal yang bisa terjadi pada saat itu. Makanya bagus kalau punya suami yang family man. Mudah-mudahan suami saya ya, family man ya. Mendengarkan saya ini menjelaskan di sini. Seperti itu. Suka tidur, malas, mudah marah. Nah, sebab-sebab kemerosotan, ya malas bekerja. Ini kan bertentangan dengan yang tadi, berusaha sungguh-sungguh. Dulu saya bekerja itu bisa lupa diri juga ya. Kadang-kadang 7 hari dalam seminggu itu bablas. Malam, jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, ada pelanggan yang mau ketemu untuk berbisnis, saya lakukan juga. Bangun pagi lagi, bekerja lagi. Seperti itulah pada saat kami bekerja untuk ya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Jadi bukan dengan cara angkat kaki, tidur-tiduran, terus ya seperti itu ya. Ya mudah marah otomatis kalau mudah marah gimana bagaimana mau mendapatkan partner yang baik, klien yang baik. Ya itu kan susah ya. Ambisi memberat tapi tidak memiliki sarana memadai. Mau, kepengen, pengen duit banyak, pengen duit banyak. Tapi cuma ambisi seperti itu saja. Tenaganya gak ada. Sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan uang yang banyak dengan cara-cara yang tidak benar. Biasa seperti itu. Ini yang terjadi banyak. Sehingga itu banyak eh, apa ya yang kita lihat mungkin kalau kita ke lapas karena ambisinya membara, kalau penjara-penjara banyak yang terjadi seperti ini. Ya, karena punya ambisi yang membara tapi tidak memiliki sarana hingga melakukan hal yang tidak baik. Oke, ini kalau menurut saya ini tidak usah saya jelaskan lagi. Yuk lanjut, next slide. Nah, jadi kalau menurut saya bagaimana pengelolaan keuangan bisnis yang baik sebenarnya mengikuti cara-cara Sang Buddha, mengikuti nasihat Sang Buddha dengan baik dan benar. Semua dilakukan dengan cara baik dan benar. Mengikuti jalan mulia bungsu 8, otomatis nanti pengelolaan bisnis kita juga baik. Jadi pada saat saya pertama kali mengajarkan kepada tim waktu itu di kantor, saya mengajarkan jalan mulia bungsu 8. Bagaimana mereka harus happiness di dalam pekerjaan itu. Kalau mereka happiness di dalam pekerjaan itu, mereka akan loyal terhadap perusahaan. Kalau loyal terhadap perusahaan, mereka akan bekerja dengan baik. Saya jelaskan bagaimana mereka jangan melanggar moral. Bagaimana mereka tidak memiliki kehidupan malam. Dan mungkin cerita lagi terakhir, saya ini sering sekali bercerita di dalam setiap Dhamma sharing, tapi saya mau bercerita lagi. Jadi pernah satu ketika saya berangkat ke Hong Kong dan ketemu dengan supplier. Supplier ini supplier baru dan supplier baru ini selalu meminta uang cash, selalu meminta uang cash. Lalu saya sudah menyiapkan itu semua. Saya datang, saya bertemu, berbicara apa kita berdiskusi ya sampai
ownernya dari supplier ini meminta saya untuk menemani makan siang. Mereka mereka ini couple ya, suami istri. Oke, yuk makan siang. Saya bilang, sorry, saya tidak bisa ikut makan siang. Lebih baik pesankan saya lunch box ke kantor tempat dia bekerja. Makan di sini saja. Surprise ya, karena biasanya orang itu mau dibayarin kan. Oke, kita mau makan, makan di mana? Makan cari yang mahal-mahal kan gitu ya. Mumpung-mumpung kan, aji mumpung. Kalau saya enggak, tidak, tidak. Lunchbox aja. Kita makan di kantor, seperti itu. Oke, lalu kita mulai berbicara lagi, lalu mengajak saya lagi, yuk, yuk kita malam makan yuk. Saya bilang, maaf, karena waktu saya padat, saya punya dinner meeting. Memang dimanapun saya berada, saya pasti akan padatkan waktu itu. Saya bilang saya akan dinner meeting. Oke, kalau gitu setelah setelah dinner, kamu sama saya ya, kita minum-minum. Saya bilang maaf, saya tidak minum minuman keras. Saya tidak minum wine seperti itu. Oh, surprise juga. Oh ya, iya, saya tidak minum. Dan lagi pula saya lebih baik pulang ke hotel karena saya juga lelah dan ya saya di hotel saya bisa istirahat, saya bisa meditasi seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Besokannya saya kembali lagi ke kantornya karena harus membawa uang. Supplier ini suaminya bilang dengan istrinya, please kamu kasih ke Weni apapun yang dia pilih. Karena saya sudah cek dan research perusahaannya dan juga sudah riset siapa Weni. Contoh begitu. Kamu kasih aja, tidak perlu bayar. Weni, kamu bawa pulang uang kamu atau kamu bayar ke supplier yang lain. Saya berikan apa saja yang kamu mau ambil tanpa limit. Ya, saya surprise. Why? Ya, saya sudah cek. Saya ajak kamu minum, kamu tidak mau minum. Saya ajak apapun, kamu sangat apa ya, sangat maksudnya sangat fair gitu. Tidak mencari kesempatan seperti itu. Oh, oke, oke, thank you. Sampai saat ini sudah tahunan beliau menjadi salah satu pendukung atau penyuplai kami seperti itu. Dan sampai saat sekarang kami masih menjadi sahabat yang baik dan saya masih menjadi pelanggan beliau ya. Nah, inilah dia kalau kita memiliki penghidupan yang benar atau berusaha selalu berjalan di jalan yang benar. Nah, hal ini yang akan menjadi benefit bagi perusahaan, benefit bagi kita juga, karena dipercaya seperti itu. Seperti yang tadi Yuli juga sudah jelaskan. Kepercayaan itu sangat penting karena memudahkan kita untuk berbisnis, memudahkan kita untuk dipercaya oleh pelanggan juga, bukan hanya oleh supplier, tapi juga oleh pelanggan. Tapi kalau terkenal, oh pemilik owner dari perusahaan ini suka, misalnya nih, ya, suka berbuat asusila, suka minum minuman, hidup malam, pulang pagi, berjudi, orang juga takut kan melakukan kerjasama, berbisnis, takut, apalagi bersahabat. Seperti itu. Saya rasa cukup. Nanti kita lakukan Q&A ya. Terima kasih. Sampai serta bawang tusuk kita. Semoga semua hidup berbahagia. Ya, terima kasih Ramani Welly ya, satu paparan yang sangat luar biasa ya. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bisa bertanya ke Ramani Yuliana atau Ramani Weni atau bisa langsung ke dua-duanya ya. Kita tunggu dari Q&A. Nah, saya juga ada sedikit penasaran ya, mungkin ya Ramani Yuliana dan Ramani Weni. Seperti kita tahu kan bahwa zaman sekarang ini kan ada namanya pemanfaatan AI kah, kayak gitu ya. Artificial Intelligence di dalam kalangan bisnis yang dimana itu akan segera
maju ya, yang akan segera berubah. Nah, itu bagaimana cara cara Buddhis memandangnya dalam dalam hal ini nih? Apakah seorang perumah tangga itu lebih baik memanfaatkan teknologi yang ada atau bagaimana? Ya, halo, apakah suara saya kedengaran? Oke. Ini siapa Ya, dulu? Yuli ya, dulu atau saya dulu? Ramani Weni dulu aja, baru Ramani Yuliana. Prinsipnya penggunaan AI ya. Hmm, Penggunaan AI itu boleh-boleh saja asal semuanya dilakukan dengan benar. Untuk cara-cara yang benar, ya kan? Ini ya, yang terjadi kalau penggunaan teknologi justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Kan kembali lagi ke situ ya. Bagaimana penggunaan apapun juga, teknologi apapun juga, itu tidak merugikan makhluk lain. Itu yang jelas, tidak merugikan makhluk lain. Kalau penggunaan AI itu akhirnya eh, dilakukan untuk hal-hal yang tidak baik kan tidak baik seperti itu. Jadi bagi Budi sebenarnya kalau menurut saya semua berpatokan kepada ini semua dengan hal-hal yang baik dan benar. Seperti itu sih kalau menurut saya. ya. Terima kasih Ramani Weni. Ya, bagaimana menurut Ramani Yuliana? Ya, baik, terima kasih. Ya, tadi udah dijelaskan ya, Ramani ini teknologi yang digunakan itu harus benar gitu. Nah, semua juga pasti mau mengharapkan suatu perkembangan teknologi itu bisa dimanfaatkan, ya dimanfaatkan dan ketika sudah ada teknologi baru ya bisa gitu dipergunakan ya. Tadi yang seperti Ibu Weni bilang ya harus digunakan dengan benar, benar dan tepat. Ketika digunakan dengan tidak benar ya maka teknologi itu akan menjadi rusak gitu ya untuk merusak sesama juga gitu. Ya tentu AI ini sangat bagus untuk perkembangan dan benar harus digunakan dengan benar begitu. Ya, semua juga harus mengikuti teknologi ya karena harus mengikuti perkembangan zaman yang lebih baik lagi. Ya, begitu kalau dari saya. Ya, oke. Selagi kita menunggu pertanyaan yang masuk ya, saya juga ingin bertanya. Jadi kalau misalnya menurut Ramani Yuliana dan Ramani Weni, bagaimana jika maksudnya kayak seseorang yang melakukan, yang misalnya mungkin dia 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 berbuat mencari uang dengan cara yang salah untuk menghidupi keluarganya, tapi juga at the same time juga dia berdana. Contoh misalnya seperti kayak dalam kasus kayak ada yang kayak Robin Hood lah, entah itu seperti dia kayak dia mencuri tapi dia memberi yang lain, atau ada orang yang tanda kutip itu tuh dia itu nelayan ya, dia memancing tapi juga at the same time juga kayak dia function seperti itu tuh ya. Mungkin Ramani Yuliana duluan mungkin boleh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini ya, kalau dalam ajaran Sang Buddha dikatakan, jika perbuatan yang tidak baik, terus abis itu uangnya didanakan, itu karmanya sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika berbuat yang salah, itu mendapatkan suatu nantinya ya karmanya akan berbuah dengan mendapatkan kesalahan juga gitu. Jadi karmanya berbuah dengan keburukan. Tapi ketika uangnya sudah dapat, misalnya mencuri gitu, uangnya dapat didanakan lagi. Nah itu juga jadi karmanya itu berbeda ya. Yang berdana ya mendapatkan hasil yang berdana. Tapi ketika pendapatannya dari awal yaitu mempunyai suatu karma sendiri gitu. Udah karma buruk, tapi ketika dia berdana lagi, apalagi ketika berdana dengan niat yang baik ya, dengan niat yang baik, belajar melepas gitu kan. Nah, itu mendapatkan karma baik gitu. Jadi ini ada suatu yang berbeda, bukan satu rentetan ketika dia berbuat jahat, ya berdana pun dengan jahat, kecuali dengan pikiran yang memang tidak terfokus pada kebaikan. Nah, maka karmanya juga karma buruk begitu. Ya, seperti itu dari saya.
Mungkin dari Bu Weni, terima kasih. Ya, Rapani Welly, silakan. Iya. Ya, tadi kalau menurut saya apa yang dijelaskan nama Yuli sudah baik ya. Jadi ini kan seperti berbohong untuk kebaikan ya. Banyak yang seperti itu ya, white lie. Apakah boleh atau tidak? Kita berbohong untuk kebaikan. Sering terjadi ya. Berbohong ya berbohong, yang baik ya baik kan gitu. Seperti kalau misalnya kita, nah kalau di pelanggaran sila pertama contoh begini. Saya pernah bertanya juga dengan Pak Wawor, kalau kita membunuh nyamuk bagaimana? Apalagi demam berdarah ya, nyamuk yang untuk ini. Bagaimana itu? Atau nyamuk malaria seperti itu. Itu kan membunuh. Kalau di Power menjelaskan adalah seperti nyamuk, membunuh kita membunuh, otomatis kita punya konsekuensi pembunuhan itu. Tapi kita juga melindungi anak kita atau melindungi diri kita dari sakit yang mematikan, contoh begitu. Jadi bagaimana? Apakah kita perlu membunuh atau tidak? Kan begitu ya pertanyaannya. Ya, balik lagi. Kalau dianggap bahwa itu akan membuat keluarga saya sakit, pembunuhan itu mungkin dilakukan itu tuh, pembunuhan nyamuk itu. Tapi konsekuensinya tetap kita harus tanggung jawab konsekuensinya. Kalau kita tidak mau membunuh, kita sudah tahu bahwa di rumah kita banyak nyamuk, ya kita gunakan pencegahan sebelumnya. Pencegahannya adalah dengan pasang kelambu, pasang kawat nyamuk, kan seperti itu ya. Nah, ini yang harus dipikirkan cermat dari awal. Bagaimana agar tidak terjadi apa karma buruk yang kita lakukan. Kita harus berusaha seperti itu. Tapi kalau sudah kepepet seperti tadi itu, waduh ini nyamuk malarianya banyak atau nyamuk demam berdarah banyak. Apa yang harus kita lakukan? Dia menggigit anak saya. Ya mau tak mau ya. Itu kita bunuh juga kan begitu ya. Seperti itu. Refleks kita akan lakukan itu. Tapi ya kembali lagi konsekuensinya harus kita tanggung. Oke? Jadi kalau Hmm. seperti tadi itu banyak ceritanya. Saya kemarin terjadi ya di perusahaan-perusahaan kami juga. Saya mengambil uang perusahaan demi kebahagiaan orang tua saya yang datang dari luar kota, eh, datang ke Jakarta. Saya mau membahagiakan dia. Terjadi itu. Dia mengambil uang perusahaan. Tidak sedikit. Karena orang tuanya menganggap bahwa anaknya punya uang. Jadi sering bolak-balik. Jakarta, misalnya Jakarta, Surabaya, contoh begitu ya. Jakarta, Surabaya, beli tiket bolak-balik seperti itu. Hanya apa yang terjadi? Anaknya ini ah, melakukan hal yang tidak baik. Mengambil uang perusahaan. Ini juga terjadi kan. Bagaimana saya ingin membahagiakan orang tua, tapi saya mengambil uang perusahaan. Ya pada saat dia membahagiakan orang tua itu sebuah apa ya perbuatan baik. Dia akan menerima buahnya juga, buah baik itu. Tapi pada saat dia mengambil uang perusahaan, dia akan menerima juga buah buruknya. Apa yang terjadi? Perusahaan menangkap karyawan ini, lalu diminta ganti. Diminta gantinya bukan hanya karyawan ini, si papa mamanya juga diminta ganti. Kan papa mamanya juga menikmati. Jadi seperti itu. Nah, ini kan apa ya? Karma buruknya lebih banyak karena statusnya jadi status karyawan jadi hilang, ya status karyawan jadi itu kan konsekuensinya dia kan yang dia harus ambil
Seperti itu. Ya, Oke. oke, terima kasih. Oke, kita langsung yang ke raise hand dulu. Ibu Garuka Kamawati, ya silakan untuk unmute dan berbicara. Silakan. Kepada siapa dulu? Boleh, silakan. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam, Namo Buddhaya. Malam. Pertanyaan ini untuk Ramani Wenilo maupun Ramani Yuliana. Mengenai mengenai ada apa ya tadi? Bentar, Ya, bentar, bentar apa tadi? Mengenai sumber untuk meningkatkan kekayaan yang telah terkumpul, yaitu menghindari berbuat asusila, menghindari minuman keras, tidak menuruti keinginan untuk berjudi, teman yang baik. Itu adalah contoh dari 4 sumber. Tetapi saya di sini mau menanyakan tentang eh, sumber yang lain, misalkan jual beli saham itu apakah di dalam agama Buddha diperbolehkan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih ya, Ramani Danilo dan untuk Ramani Yuliana juga. ya, terima kasih, Selamat Bu malam, Namo Buddhaya. Nama budaya. Terima kasih Bu Garuka Kamawati. Boleh Ramani Wenilo dulu, silakan. Ya, selamat malam. Ini Ibu Garuka di Kalimantan Barat nih, ya. Bagaimana dengan saham ya? Saham kalau dilakukan dengan benar, maksudnya saham itu dipelajari. Jadi bukan eh, tahapannya bukan karena mau gambling ya. Gambling itu artinya ya udahlah, saya pengen tahu ini naik atau turun seperti itu ya. Ngerti nggak sih sebenarnya saham? Nggak ngerti. Pokoknya saya lihat dia naik 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 terus seperti itu. Tidak mempelajari dengan benar kalau menurut saya berbahaya ya. Keluarga saya ada yang khusus untuk trading seperti ini, saham. Tapi dia sangat mempelajari. Dia belajar dengan benar. Tentu saja kalau seperti ini boleh-boleh saja. Bisa saja dilakukan, boleh-boleh saja. Ya, jadi prinsipnya adalah sebenarnya semua usaha pun harus dipelajari. Semua usaha apapun. Karena kalau tidak mempelajari dengan baik, ya itu menjadi seperti gambling ya. Contoh seperti ini. Saya mau buka kafe. Karena saya melihat tetangga sebelah saya buka kafe itu menguntungkan. Tapi saya tidak mempelajari bagaimana cara mengelola kafe dengan benar. Saya mempercayakan kepada orang lain. Saya anggap bahwa saya percaya dengan dia, dia akan mengelola keuangan saya. Kalau kita tidak mengenal dengan baik bisnis ini, tidak mengenal baik orang-orang ini, tentu saja akan seperti gambling, ya kan? Seperti perjudian juga. Duit itu akan habis, lenyap. Karena apa? Kita tidak mengerti. Dibohongin kita nggak tahu, ya kan? um, Bagaimana mereka membuat kafe dengan benar tidak mengerti. Mungkin ada biaya-biaya pembelian yang juga di markup ya sehingga harusnya bayarnya hanya 10.000, kita harus bayarnya 15.000 karena kita tidak mengerti apa yang dibeli. Contoh seperti itu. Jadi sebenarnya apapun usahanya, apakah itu saham atau apapun juga harus dipelajari bisnis itu. Jangan sampai um, seperti tadi, ambisi yang tidak sesuai. Kita punya ambisi, tapi kita tidak belajar. Percuma saja. Nah, oleh karena itu, saya usulkan kalau mau membuat bisnis apapun, mau bermain saham apapun juga, harus mengerti bagaimana bermain saham yang benar. Membeli saham lah, bukan bermain ya. Kalau bermain jadi itu membeli saham dengan benar. Oke, terima Ya, kasih. silakan Ramani Yuliana.
Baik, terima kasih. Ini dari ini ya, Ibu Garuka ya, yang tadi dibilangin dari Kalimantan Barat, wah, jauh-jauh ya. Terima kasih udah bergabung. Ya tadi seperti yang dikatakan Ibu Weni ya, benar sekali ya. Untuk saham ini dalam Buddhis diperbolehkan. Namun ada ininya ya. Jangan sampai kita tuh bermain dengan loba, keserakahan. Jadi kan kalau misalnya nih ada contoh nih, orang udah beli saham nih satu, pasti kan maunya, oh kalau udah untung mau beli lagi gitu kan. Maksudnya ada juga yang merasa, wah ini rugi nih. Kata orang kalau rugi masuk lagi, ada lagi yang seperti itu ya kan. Nah jadi ini juga kalau dengan loba atau keserakahan, ini juga bertentangan dengan ajaran Sang Buddha. Jadi kita bagaimana caranya ya, jangan berspekulasi secara berlebihan. Jadi kalau misalnya mau ya udah batasin aja gitu misalnya. Oh ya udah ini memang untuk investasi dan saya batasnya segini. Kalaupun misalnya sudah untung, ya udah saya terima. Kalau misalnya pun rugi ya udah. Jadi tidak tidak dengan kebencian juga ya, kalau misalnya rugi kan pasti wah, merasa aduh saya gini nih, timbul kebencian. Nah itu yang tidak boleh di situ. Jadi tidak boleh dengan keserakahan juga kebencian gitu. Harus mempunyai suatu pedoman bahwa oh ya saya harus lakukan dengan nilai segini, ya udah gitu. Jadi tidak tidak lebih. Jadi misalnya udah untung, maunya untung lagi. Biasa kan gitu ya, kita ya manusia namanya serakah ya, suka lebih maunya lebih lagi. Ketika kita masukin semua, nah yang di situ malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Ya, begitu dari saya ya. Terima kasih. Ya, terima, Baik, terima kasih Ramani Wenilo dan Ramani Juliana. ya, terima kasih Kami Ramani. terima sarannya. Ya, terima kasih Ramani Weni dan Ramani Yuliana. Berikut ada yang masuk pertanyaan dari pribadi ya, chat pribadi dari Bapak Since Angka Wijaya. Selamat malam Ramani. Jika pelanggan diminta dinotakan barang yang tidak sesuai dengan pembelian atau dinaikkan harganya atau ditambah jumlah barangnya, apakah yang membuat nota termasuk karma buruk? Pertama itu. Kedua, karma apa yang didapat dari perbuatan tersebut? Ya, mungkin boleh Ramani Yuliana terlebih dahulu, silakan. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya ya. Ini pelanggan yang minta nota ya. Tentu Ya, ketika seseorang minta yang bukan ditulis, bukan barangnya, terus harganya dinaikkan, itu udah pasti suatu kesalahan. Ya, kalau bisa dihindari. Kita yang sebagai pembuat, dan tadi dibilangin yang pembuat nota itu mendapatkan karma ya. Kita juga mendapatkan karma buruk. Jadi walaupun kita disuruh gitu, disuruh dan kita nulis ya itu sudah termasuk perbuatan karma buruk ya, nantinya akan berakibat. Nah, ketika kita tahu hal itu, kita coba ngomong baik-baik gitu. Oh ya, sedapat mungkin ini harganya sesuai aja ditulisnya. Toh juga harga yang saya berikan tidak terlalu tinggi atau apa gitu, agar dia mau gitu. Dia juga tidak menyinggung pelanggan gitu. Akhirnya kan dia mau lagi berbisnis dengan kita gitu ya. Nah, kalau misalnya dikatakan eh, apakah pembuat nota itu menerima itu, ya tentu pembuat eh, nota itu juga menerima karma buruk ya. Sedapat mungkin didiskusikan agar menulis dengan benar ya. Banyak sih contoh ya, maksudnya kejadian di luar sana yang mungkin dia mau menaikkan harga supaya kan nanti dia lapor ke bosnya atau apa, dia mendapatkan untung dari bond yang dinaikkan itu harganya. Nah, ini ada termasuk salah satu penipuan ya. Penipuan juga perbuatan yang bohong gitu. Itu melanggar dalam ajaran Sang Buddha, juga melanggar sila kedua itu termasuk ya. Dan juga termasuk juga pelanggaran sila keempat di sini. Nah, jadi kita juga harus bisa memilah ya, dan
ketika diminta pelanggan seperti itu kita bisa menjelaskan gitu. Jadi dia juga tidak merasa sakit hati atau nantinya bisa menjadi pelanggan eh, seterusnya untuk kita ya. Jadi ngomong baik-baik aja didiskusikan gitu. Seperti itu dari saya. Ya, terima kasih. Ya, oke. Kemudian Ramani Weni, silakan. Jelas tidak bisa dilakukan. Ya, kalau minta tidak bisa dilakukan. Mungkin ada lanjutannya adalah bagaimana kalau kita ini banyak ya karyawan kita juga ini diberikan juga mungkin dengan supplier-supplier ya supaya menggolkan dia punya apa produk, dia memberikan kita ini komisi atau memberikan kita ini sebagai si pembeli ya, purchasing ya. Purchasing itu sebenarnya tempat yang paling basah ya. Karena satu, sekarang ini gampang sekali karyawan kita merubah invoice. Sangat mudah ya, sangat mudah merubah invoice. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Perusahaan harus melakukan audit langsung kepada supplier yang ditunjuk. Apakah betul melakukan transaksi sebesar ini selama bulan ini? Seperti itu. Harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan karena sangat mudah merubah nota ya, satu. Kedua, karena itu bisa saja juga terjadi permainan dengan supplier juga ya. Udahlah naikin lah. Soalnya dia mau mengambil keuntungan. Supplier ini juga merasa, oh dia akan mendapat pembelian yang banyak kan. Kalau terjadi hal seperti ini, karyawan itu dan supplier itu di blacklist. Supaya ini sebagai apa ya? Ya sebagai apa penjelasan juga kepada supplier yang lain agar tidak melakukan hal seperti ini. Kami di bisnis kami ini sebenarnya banyak sekali hal seperti itu. Dan otomatis saya sendiri atau waktu itu karena kami masih melakukan sendiri, banyak juga yang mau memberikan, saya kasih kamu Hermes, oh saya kasih kamu LV. Kami tolak semua. Walaupun itu perusahaan sendiri. Saya bilang sorry, tidak. Atau yang di sana keluarga saya juga, yang lain juga mengatakan tidak. Lebih baik kurangin aja barang dibandingkan diberikan. Atau kalau memang dikirim ke kantor, dikirim kepada kami, kami berikan lagi di kantor. Ini loh, kita dikasih hadiah seperti ini, tas seperti ini. Jadi bukan bermain sebelah mata ya. Jadi nggak apa-apa lah, kan perusahaan tidak tahu. Ini kan keuntungan saya seperti itu. Tapi kalau ada yang ngajakin makan enak ya bolehlah diterima kalau ngajakin makan. Ngopi-ngopi bolehlah diterima. Tapi kalau dibuat untuk bermain, untuk invoice, tidak sama sekali. Ya, oke. Ya, oke ya. Terima kasih Ramani Yuliana, Ramani Weni atas ininya, atas paparannya. Kalau begitu, ini saya mau sedikit bertanya juga. Misalnya ada suatu kerja ya yang berkaitan dengan kita harus tanda kutip entertain pelanggan. Nah, ini biasanya nih sudah menjurusnya yang ke macam-macam biasanya. Entertain pelanggan tuh misalnya at one some case ada yang misalnya kayak yang pertama ada yang mau diminta ditemani minum. Contoh supaya jadi bisnisnya misalnya dengan orang Cungkok, dengan orang China. Atau yang kedua, dia minta dia minta disediakan eh, 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 penghibur untuk dia dan dia minta disediakan misalnya tanda kutip untuk dia. Nah, bagaimana menurut pendapat Ramani Weni dan Ramani Yuliana terhadap hal ini respon kita? Ramani Weni dulu mungkin silakan.
Ya, oke. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan bahwa itu tidak di apa ya, eh, tidak dijadikan alasan untuk kita bisa berbisnis dengan entertain seperti itu. Saya pernah diminta untuk ini bukan entertain yang ini ya, jadi diminta memberikan hadiah kepada prinsipal. Ya, prinsipal ini senang sekali minum. Semuanya menganjurkan untuk membeli wine, tapi saya membeli coklat. Saya tidak akan membeli wine seperti itu. Itu saja saya menghindari, berusaha menghindari. Karena bagi saya kalau saya sudah membeli wine berarti saya menyetujui tindakan itu. Nah, apalagi mengentertain atau menerima job, kita harus mengentertain supplier atau pelanggan agar bisa mendapatkan hasil yang banyak. Kalau menurut saya itu bukan apa ya, bukan menjadikan perusahaan kita akan apa ya hidup atau berbisnis dengan waktu yang lama. Kalau menurut saya lebih baik mendapat keuntungan yang tidak terlalu besar, keuntungan yang step by step. Memang kesannya lebih pelan-pelan, mungkin ada yang lebih lama, tapi dia bertahan lama. Karena kepercayaan itu harus ditingkatkan. Tapi kalau kita sudah berbuat salah, itu juga akan terdengar. Word of mouth ini sangat tinggi sekali. Orang yang berbuat baik mungkin akan disebarkan kepada 3 orang. Tapi orang yang berbuat buruk akan disebarkan kepada 100 orang. Jadi kalau kita senang mengentertain, hal ini pun akan terdengar juga oleh yang lain-lain. Atau mungkin juga dibicarakan. Oh, kalau kamu ke dia, kamu akan dientertain. Ini akan berkembang. Dan akhirnya yang datang ke tempat kita adalah mungkin pelanggan-pelanggan atau supplier-supplier yang seperti itu. Yang melakukan hal yang tidak baik juga. Ya, sebaiknya kalau menurut saya sangat-sangat dihindari. Seperti Ya, itu ya. Oke. oke. Ya, baik. Silakan Ramani Yuliana. Ya, baik. Tadi yang sudah dikatakan Bu Weni ya, saya setuju ya. Jadi memang itu tidak sedapat mungkin dihindari. Jadi kalau misalnya ada penawar, oh seperti itu ya, kita katakan aja, kita nggak minum-minum seperti yang Ibu Weni tadi bilang ya, dikatakan oh ya dibeli wine ya kita nggak mau gitu karena dari penolakan itu berarti kita menunjukkan bahwa kita benar gitu ya. Nah dan ini misalnya kan kita juga biar tidak menyinggung ya, misalnya diajak untuk oh ya kamu ini maaf Pak saya tidak minum seperti itu. Jadi ya bisa dihindari dengan kita mengatakan baik ya baik-baik misalnya. Oh ya saya di ini tidak minum dan ya mungkin bisa cari partner lain yang lebih ini. Nah tapi kan kita juga tahu bahwa ketika kita benar maka nanti yang pelanggannya itu juga merasa oh iya ya benar juga ya ibu ini gitu misalnya. Oh benar juga ya Bu Yulia. Berarti oh, saya mau berbisnis dengan cara yang benar gitu. Jadi ini menjadi suatu pandangan benar juga ke yang lain bahwa kita memang berbisnis dengan benar ya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Ramani Yuliana dan Ramani Weni. Ya, selagi ini kita menunggu lagi pertanyaan eh, yang masuk ya. eh ini mungkin saya sempat kepikiran ya. Tadi kan kita sudah banyak membahas mengenai pekerjaan dan bisnis kan kayak gitu kan. Seperti yang kita tahu juga tadi saya sempat nonton salah satu apa namanya Pak Win ya yang salah satu Instagram itu yang kok gitu sih kan gitu kan.
ini mungkin saya bisa mewakili Gen Z ya untuk bertanya, dan saya melihat di lapangan itu kebanyakan dari mereka itu tidak bisa fokus terhadap apa yang mereka tuh kerjakan. Jadi yang satu belum selesai, sudah pindah ke yang lain dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai fokus dalam soal pekerjaan ya atau bisnis itu kayak gitu ya. Bagaimana seseorang itu dengan tekun dan sesuai dengan ajaran Buddha sehingga dia bisa memiliki suatu fokus di pekerjaan, atau dia benar-benar berdedikasi di suatu pekerjaan tuh supaya dia tuh bisa mengamalkan pekerjaan dia, dan dia juga bisa mengamalkan nilai Buddhis juga di dalamnya. Ya, mungkin silakan, mungkin Ramani Yuliana dulu. Ya, baik, terima kasih. Jadi gini, ketika kita mau memiliki apa ya sikap untuk fokus pada pekerjaan, ini dalam ajaran Sang Buddha sangat ini banget ya, ini berhubungan juga dengan meditasi ya. Jadi melatih melatih juga untuk konsentrasi dan juga fokus itu bisa dilatih dengan meditasi. Kan banyak sekarang program untuk anak-anak dan remaja ya untuk bisa berlatih ya. Ini terbukti ya dari pengalaman saya sendiri nih, pengalaman saya pribadi ketika dulu saya belum mempelajari atau belajar tentang meditasi ya, sepertinya kalau misalnya saya di kantor itu nggak fokus gitu. Kadang ada aja yang, oh ya ini tiba-tiba lari ke sini, pegang HP gini-gini. Nah, tapi ketika belajar meditasi, bisa fokus, saya sampai bilang ya ke salah satu bikuni gitu, jadi pekerjaan yang tadinya bisa misalnya saya lakukan dengan 8 jam, setelah saya melatih fokus meditasi itu konsentrasi bisa dengan misalnya 4 jam. Jadi separuh waktu saya itu bisa saya gunakan. Kenapa? Karena saya fokus pada pekerjaan saya. Kan kalau misalnya nggak fokus mungkin eh, lihat-lihat HP, terus kerja lagi. Nah itu kan ada jeda waktu yang membuat kita itu jadi tidak tidak fokus ke pekerjaan kita dan itu yang bisa menghambat gitu. Jadi yang tadinya kerjaannya bisa ke 4 jam karena banyak hal-hal yang mengganggu, nggak fokus ya bisa jadi 8 jam gitu. Nah, ini juga harus ini ya penting ya. Jadi sekarang juga bukan hanya di Buddhis saja, malah di luar Buddhis banyak tuh yang berlatih gitu meditasi ini ya. Ini sangat bagus juga. Jadi selain meditasi juga untuk kesehatan ya harusnya ya. Jadi fokus itu bisa bisa dilatih dengan meditasi. Kalau menurut saya sih, saya apa pengalaman saya pribadi saya merasa, oh iya benar ya. Ketika udah fokus, meditasi, konsentrasinya udah bagus, dikatakan di ajaran Sang Buddha dikatakan sati ya. Sati itu perhatian. Jadi perhatian pada pekerjaannya gitu. Nah, itu menurut saya bisa ya dipraktekkan untuk kehidupan sehari-hari agar eh, ajaran Sang Buddha ini bisa kita manfaatnya kita berasa gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gitu dari saya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ramani Yuliana. Oke, Ramani Weni, silakan Ramani. Iya, ini berhadapan dengan Gen Z ya. Saya saya berada di dalam situasi itu karena karena sekarang ini eh, ya anak-anak umur 20-an lebih ini dari yang lahir tahun 96 ya, itu menjadi Gen Z ya. Seperti itu ya. Mereka pintar, mereka smart, tapi mungkin karena eh, lingkungan awalnya, lingkungan dulu, kalau dulu kami ini hidup dari susah, harus dapetin uang dengan usaha sungguh-sungguh. Tapi saat sekarang mereka ini sudah berada di dalam lingkungan yang comfort ya. Karena sudah oke, mungkin anaknya cuma satu atau dua, banyak yang cuma satu loh sekarang anak. Satu. Jadi overprotectnya luar biasa. Apalagi yang juga dua ya. Overprotectnya juga luar biasa. Termasuk saya juga sama. Saya juga eh, termasuk yang protect anak-anak. Saya rasa yang lain juga sama ya. Karena kita punya anak satu, dua itu.
Nah, ini yang mungkin membuat mereka tidak terlalu tough melihat situasi yang terjadi di kehidupan ini. Sehingga apa? Mereka jadi eh, kepengen lagi sesuatu yang membuat mereka, misalnya mereka sudah bekerja di satu tempat, mereka berusaha mencari lagi sesuatu yang lebih baik dari situ loh. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Atau mereka melihat sosial media ini yang sudah sangat gencar, di mana kok ada anak seumuran saya ini santai-santai bisa dapat uang banyak. Dulu lagi zaman-zamannya di sosial media itu yang jago kripto ya. Itu kan waduh, anak muda duitnya banyak itu menjadi apa ya, menjadi eh, contoh bagi anak-anak generasi ini. Kok saya harus berusaha kerja keras ya? Buat apa? Jadi pikiran mereka ini tidak terfokus kepada pekerjaan karena ribet, repot dengan pikiran mereka sendiri. Bagaimana mereka mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat? Bagaimana? Crazy Rich ya, zaman-zaman Crazy Rich itu lagi heboh rame-ramenya kan? Nah, seperti itu. Ini menjadi ya, karena mereka hidupnya saat ini banyak yang hidup tidak real life, tidak hidup di, kalau menurut saya tidak jejak kakinya mereka ya, bahwa mereka harus bekerja keras, mereka harus berpikir keras, tidak. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya tentu saja perlu, otomatis di perusahaan itu perlu penjelasan-penjelasan bagaimana cara mereka bekerja dengan baik, perlu deadline, tentu saja deadline-nya ketat, lalu perlu punishment and reward, kan seperti itu di dalam perusahaan. Agar mereka tahu kalau saya tidak bekerja dengan baik, ya saya dipanis, tidak mendapat kenaikan jenjang, tidak mendapatkan kenaikan gaji yang baik, seperti itu. Ya otomatis tadi um, Yuli juga menjelaskan meditasi sangat penting-penting dan itu juga sudah sangat uh, sekarang ini sudah sangat apa ya, uh, banyak sekali dilakukan oleh generasi muda ya. Bukan hanya Buddhis tapi juga non-Buddhis melakukan banyak meditasi tentu saja untuk membantu, bukan hanya untuk spiritual tapi membantu mereka untuk fokus di dalam pekerjaan seperti itu. Tapi ini memang perlu disiasati. Kalau di perusahaan kita harus banyak memberikan penjelasan-penjelasan dan pendekatan-pendekatan yang baik terhadap anak-anak generasi ini, Gen Z ini. Sebenarnya bukan Gen Z saja, generasi milenial pun juga masih mengalami hal yang sama ya. Bisa saja banyak yang kok aku udah semakin tua ya kan, tapi kok aku masih begini-begini saja. Sehingga mulai cari mikir, aku mau ngapain nih? Sambil bekerja mungkin dia cari orderan yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Dia punya apa? Dia punya cara kerjanya sudah sangat tidak baik, deadline tidak terkontrol kan sebenarnya sama saja. Bukan hanya Gen Z tapi semua karyawan ada di perusahaan atau kita sendiri ya sebagai, misalnya kita sebagai pemilik perusahaan juga harus harus sangat fokus seperti itu. Oke? Ya, oke. Terima kasih Ramani, Weni. Ya, mungkin kita sambil menunggu lagi. Ya, pertanyaan maksudnya, Ramani Yuliana tadi sudah ya tadi ya? Sudah ya, oke. Ya, kita masuk ke penghujung acara. Mungkin kita boleh memberikan sebuah kesimpulan mengenai acara pada malam hari ini, pengelolaan keuangan bisnis dengan prinsip Buddhis. Mungkin dari Ramani Weni terlebih dahulu. Silakan Ramani. Oke, prinsipnya adalah bagaimana kita berbisnis yang panjang, kita mau punya bisnis yang panjang dan bertumbuh dengan baik, punya growth ya, biasanya orang yang begitu punya growth yang baik, tentu saja semua bukan dengan santai-santai saja, tapi dengan usaha yang sungguh-sungguh
selalu melakukan dengan cara yang benar, dan tidak merugikan makhluk lain. Itu kalau menurut saya cara berbisnis yang benar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ramani Weni. Oke, Ramani Yuliana, silakan Ramani Yuliana. Baik, dalam pengelolaan keuangan bisnis dalam prinsip Buddhis ya, itu berusaha dalam pekerjaannya juga dengan cermat, dalam pengaturan, seimbang dengan gaya hidup. Nah, itu bisa menjaga, inilah yang bisa menjaga kekayaan dan juga keuangan bisnis bisa berjalan dengan lancar. Ya tentunya dengan memiliki keyakinan dan moralitas yang baik, kedermawanan yang tadi sudah dijelaskan juga tidak kikir dan juga tidak terlalu pelit ya gitu. Jadi mengarahkan dengan seimbang gitu. Nah ini yang bisa mendatangkan dengan keuangan bisnis dalam prinsip Buddhis akan berkembang menjadi lebih baik. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ramani Yuliana, Ramani Weni atas waktu kesempatannya di Dhamma Sakacang Online ini. Semoga jasa kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga, makhluk peta alam paham dewa, semua makhluk, orang tua kita, semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, oke, baik. Sekarang kita akan langsung masuk ke pelimpahan jasa. Ya, pada operator silakan. Oke. Mungkin ini sudah ditunjukkan. Mungkin Ramani Weni dan Ramani Yuliana mungkin salah satu. Mungkin Ramani Yuliana boleh mewakili untuk membaca Patidana limpahan jasa. Silakan. Ya, baik. Mari kita bersikap anjali, kita melakukan patidana. Puna sida nika tasa yana nyani kata nime te sanca bagino hontu sat satanata pamanaka ye pia guna watanca maya mata pita dayo Dita me cabya ditawa ane majata werino sata titan tilokasmi tebuma catu yonika paceka catu wokara samsaranta bawa bawe Nataye pati daname anumodantu te sayang ye cimang napa janati Dewa tesamiye dayung maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sadahotu awera sukajino tema padanca papontu Tesa sijata subah Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih untuk Ramani Wenilo dan Ramani Yulianti atas waktunya. Semoga sehat bahagia selalu. Baik, Bapak Ibu, Romo Ramani semua, mari kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Nama Karapata. Arahang Samma Sambut. Oh, Bhagawa. Buddhang Pakawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Suprakripano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabbe satta bawantu sukitata. Semoga semua hidup berbahagia. Satu, sadu, sadu. Ya, silakan untuk pengumuman.
Sekali lagi, terima kasih kepada Ramani Yuliana dan Ramani Wenilo selaku narasumber pada malam hari ini. Kami selaku tim Dhamma Sekaca Online, Dhamma Meta Jember, undur diri dan sampai jumpa di Dhamma Meta berikutnya. Selamat malam, selamat istirahat. Namo Buddhaya.